Saya tuh seneng banget kalau diundang ke sini. Rasanya saya pengen buru-buru tanggalnya. Apa sih? Karena saya ketemu sama orang-orang yang antusias untuk belajar. Dan hari ini dahsyatnya lagi ada beberapa sejarah dalam hidup saya yang terjadi di sini. Hari ini tuh saya anniversary. Dikasih kesempatan untuk nyampein firman on the anniversary day. Itu luar biasa dan saya terima kasih untuk Rumah Harmoni yang undang-undang saya pada hari anniversary saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rumah Harmoni. Terus nanti di ujungnya saya mau nyanyi. Saya nggak pernah mau nyanyi di gereja. Saya ngomong itu fales tau. Dan karena ini anniversary, saya nanti kepengen istri saya teman. Wah, pokoknya ini banyak sejarahnya lah. Dan yang paling penting, saya diminta untuk nyampein firman Tuhan pada bagian yang saya anggap sangat rumit. Firman yang udah sering saya dengar, tapi jujur ngomong, saya nggak punya pendalaman. Justru bagian itu yang diminta untuk disampaikan hari ini. Saya pelajarin. Waktu saya pelajarin, mata saya kebuka, saya tahu. Oh, bisa begitu pengertiannya ya. Nah, ini yang saya mau bagiin. Kiranya ini juga menjadi sejarah dalam perjalanan spiritual kita semua. Oke, saya bacain dulu firman Tuhan yang mau saya dalami hari ini. Dan of course nanti di ujung kita tanya jawab ya. Tanya setanya-tanyanya. Oke, saya baca dulu, saya baca dari Efesus 6. Mulai dari ayat 14 sampai ayat ke-17. Saya bacain. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini bagian yang sangat perlu pendalaman. Konteks dulu ya. Saya masuk lewat penjelasan. Kematian Yesus, kebangkitan, dan kemudian kembalinya dia ke surga, itu ngasih suatu kemuliaan yang luar biasa. Saya tahu bahwa bagian ini nanti harus dijelasin lebih lanjut. Saya nggak akan lebih dalam, tapi saya mau kasih tahu kemuliaan yang seperti apa. Agama itu punya produk. Produknya adalah bicara tentang surga atau neraka. Kalau kita bikin baik, benar, kita masuk. Kalau kita salah, neraka. Selalu itu produk dari agama. Tapi Alkitab, kebenaran firman Tuhan, itu enggak sedangkal itu. Justru yang sering dibicarakan dalam Alkitab adalah tentang kerajaan Allah. Kalimat kerajaan Allah ini berulang-ulang di perjanjian lama dan nanti diulang lagi berkali-kali sama Tuhan Yesus. Bicara kerajaan, dan kerajaan. Nah, kehadiran Yesus, kematian, dan kemudian kebangkitannya, itu menghadirkan kerajaan Allah itu. Sekarang, bukan nanti. Kalau kerajaan Allah adalah suatu sistem di mana Allah berdaulat, dan kita ada di dalamnya, apakah itu bukan berarti bahwa kita di surga? Saya ulang, kalau kerajaan Allah, kedaulatan Allah, damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Allah, segala yang baik, sesuatu yang mulia, betul? Dan kita hidup di dalamnya, bukankah itu surga di bumi hari ini? Bukankah Tuhan Yesus bilang, di dalam Alkitab bilang ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya tidak binasa. Tidak binasanya itu nanti atau sekarang? Nanti dimulai hari ini. Jadi surga itu dimulai kapan? Nanti atau sekarang? Itu ngerinya.
Paulus bilang gini, karena kewargaan kita adalah dalam surga. Itu nanti atau sekarang? Segitunya produk Alkitab. Bukan agama nih. Kalau agama masih nunggu nanti. Tapi Alkitab menghadirkan surga itu sekarang. Now, it is here within you. Karena itu Allah adalah Allah Immanuel. Dia bersama dengan kita. Apakah bukan itu surga? Itulah kemuliaan yang Tuhan kasih buat kita. Gak main-main. Tapi kemudian, bagi kita ini siapa? Bangsa pilihan bukan? Bukan. Bangsa terhormat bukan? Bukan. Siapa kita? Mbuh. Kalau bahasa Ibraninya, mbuh. Tapi dikasih kemuliaan yang seperti itu. Kan luar biasa kan? Tapi ingat nih, Tuhan Yesus pernah bilang begini, jangan tangisi aku. Kan? Jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri katanya. Karena akan tiba waktunya. Kalau kita nggak hidup dalam kemuliaan yang seperti itu, kalau kita tidak menikmati, nggak menghidupinya, nggak ngejalaninnya, tangisi dirimu sendiri. Aku, untuk sementara memang aku harus mati di salib. Tapi kematian itu menghadirkan kemuliaan bagiku, kata Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, kematian itu kemuliaan, bukan? Tapi kalau kamu yang udah aku kasih kemuliaan yang seperti itu, gak hidup di dalamnya, jangan tangisi aku, kata Tuhan Yesus. Tangisi dirimu sendiri. Akan ada masanya, ibu akan menyesal melahirkan. Dia akan merasa lebih baik kalau dia tidak pernah menyusui. Kenapa? Karena kalau kita terhilang, bukankah ibu kita akan nangis? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Kata Tuhan Yesus begitu. Isi kemuliaan yang Tuhan kasih ini dengan cara hidup yang benar. Kasih, hidupi. Gitu. Nah, kepada orang-orang yang menerima kemuliaan tadi, Paulus nulis. Tulisan Paulus dimulai dengan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oke, gimana kita cara ngertinya bagian ini? Dalam tradisi Yahudi, mereka tuh belajar firman Tuhan. Mulai diterbitin cinta Tuhan itu umur 3 gitu. Nanti mulai baca firman Tuhan secara mendalam tuh umur 5. Caranya gimana? Jari anak-anak Yahudi itu dikasih madu. Suruh pegang. Nggak boleh minum. Anak Yahudi, waktu mereka lahir, begitu mereka lahir diolesin madu di langit-langitnya. Jadi dia merasa, belum ngerti apa-apa nih anaknya, tapi dia ngerti, enak rasanya ya. Jadi alam bawah sadarnya tuh selalu kepengen madu. Nah, nanti di umur 5 dikasih madu di sini, terus mereka suruh belajar firman Tuhan. Suruh baca, dengerin bapaknya ngomong, ibunya ngomong, diulang-ulang. Waktu anak itu dengerin, baru nanti dia bilang, oke, sekarang kamu boleh ngerasain madu. Sambil ngomong, firmanmu itu manis seperti madu. Nah, jadi timbul kecintaan terhadap firman Tuhan di umur 5. Segitu dalamnya mereka belajar. Dalam banget mereka belajar. Mereka tuh hafal semuanya. Asli hafal. Segitu hafalnya. Guru Yahudi kalau ngajar, saya ulang ya, guru Yahudi kalau ngajar, letak pelajarannya ada pada kalimat yang tidak diucap. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya gimana? Kamu ngerti nggak maksudnya gimana? Jadi letak pengajarannya ada pada kalimat yang tidak diucap. Dia tetap menegit. Gimana caranya ya? Kita buka dulu contoh ya. Nanti baru kita masuk ke Efesus ya. Kita buka dulu contoh. Nih,
Kita buka Matius 21. Kita buka Matius 21. Ayatnya yang ke-15. Oke, ini latar belakangnya. Latar belakangnya gini. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, katakan, Bapak Ibu, silakan. Hosana. Hati mereka sangat jengkel. Ulang. Bapak Ibu jadi anak-anaknya. Ibu bilang, silakan. Hosana. Orang-orang Yahudi ini jengkel, guru-guru ini jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Yesus bilang, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kicap langsung orang-orang. Dan jadi marah dia. Marah kan? Hosana. Kamu gak dengar orang-orang itu bilang apa? Anak-anak itu bilang apa? Kamu gak dengar? Aku dengar. Belum pernah kamu baca. Kicap loh. Orang lagi ngamuk, diomongin begitu, kok bisa kicap? Berarti ada sesuatu yang gak diucap dalam kalimat Yesus itu. Tahu dari mana? Apa yang tidak diucap? Karena mereka hafal kitab mereka. Mereka tahu bahwa apa yang disampaikan Yesus itu diambil dari Mazmur. Kita buka Mazmur 8, ayat yang ketiga. Tergantung Alkitab kita, itu bisa ayat 2 atau ayat 3. Mazmur 8, ayat yang ketiga. Ayat 2 kalau gitu. Silakan Bapak Ibu baca. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan pada lawanmu untuk mengusahakan musuh dan menentang. Yesus baca yang mana? Yesus baca yang depan kan? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan pada lawanmu. Itu yang tadi Yesus kutip. Tapi Yesus yang kutip yang lain. Ternyata untuk membungkam musuh dan penendang. Anak-anak kecil aja tahu untuk mengucap syukur, untuk memuji nama Tuhan ketika mujizat dilakukan. Apa yang kamu lakukan hari kita? Kau marah. Maka biar Allah yang membungkam kamu karena kamu dianggap sebagai musuh dan pendendam. Itu cara belajar Yahudi itu begitu. Metode belajar seperti ini disebut dengan Gezerah Syafa. Gezerah Syafa. Dari mana saya tahu? Doktoral saya ngambil cara belajar Yahudi. Ini yang dulu saya pelajari. Gezerah Syafa. Nah, waktu Paulus nulis Efesus 6, ada Gezerah Syafanya. Dia ngambil dari bagian-bagian perjanjian lama. Hari ini, di dalam Alkitab kita, Alkitab yang untuk belajar, ada kode-kodenya kecil. Buka ini. Itu Gezerah Syafa, buka ini sini. Oke, lihat tuh ya. Di atas kecil tuh, ini kan Efesus 6 ayat 14. Ya. Di sebelahnya ada angka 6 kecil. Itu ada gunanya. Kalau kita klik di situ, keluar. Kalimat itu diambil dari mana? Silakan Bapak Ibu yang baca sekarang. Diambil dari mana? Efesus 6 ayat 14 diambil dari Yesus 11 ayat 5. Atau 59:17. Efesus 6 ayat 15-nya diambil dari Yesaya 52 ayat 7. Nah, jadi ayat ini jangan diartiin, selama ini di kepala saya cuma mikir, ini peperangan rohani nih. Okultisme nih. Ada orang kesurupan, kita doain. Kita sendiri minta supaya Tuhan kasih kita ketopong, keselamatan. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. Apa ketopong itu? Apa sih ketopong? Pening malah gitu. Berbaju zirah kan? Apa baju zirah? Cuman gara-gara kita nggak ngerti, ya kita pura-pura ngerti dong. Ini benar nih, amin, katakan amin, saudara. Amin semua. Saya begitu dulu. Dan saya baru nemuin waktu saya bawain ini semua. Sekarang. Wow.
Saya belajar tentang Yesaya syafa, tapi saya nggak terapin dalam ayat ini. Saya nemu, ya ampun. Yesaya 11, Yesaya 59, Yesaya 52. Yuk, udah ngerti ya cara berpikirnya ya? Nah sekarang kita mulai dari Yesaya 59 dulu nih. Ya, sekarang ada perang nih, ada perang rohani. Sehari-hari kita ini perang rohani. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi peperangan melawan kuasa-kuasa di udara. Itu bukan roh, bukan setan, tapi cara pikir, pola hidup yang merasuk sukma, yang bawa kita dikit-dikit. TikTok lah apa gitu ya, yang nyombong-nyombong gitu. Itu merasuk kan? Itu. Dan untuk perangin itu, saudaraku, Paulus bilang, kenakanlah. Kenakan yang gimana? Yuk, kita buka sekarang nih. Mulai ya, kita kulitin. Mulai satu-satu. Yesaya 59 ayat 17. Ia, Allah, mengenakan keadilan. Sebagai, silakan baca. Baju zirah. Lihat, Allah mengenakan baju zirah. Baju perang. Allah loh. Dia pakai baju zirah. Dan ketopong keselamatan, mahkota itu ada di kepalanya. Dia jadi perwira. Allah loh yang berbaju zirah. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Konteksnya apa? Konteksnya gini. Allah melihat, ini zaman Yesaya kan? Zaman Yesaya itu ada ketidakadilan yang luar biasa. Bangsa pilihan yang dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka egois, mikirin diri sendiri. Janda-janda dibikin susah, orang miskin diinjak makin susah. Tapi mana bangsa pilihan? Kenapa mereka diam aja? Kenapa? Yesaya 59 ayat 16 bilang ini, ia melihat, Allah melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Kok bisa ada ketidakadilan? Kok bisa ada orang kelaparan, nggak ada yang perhatiin? Kok bisa ada orang perlu bantuan, nggak dibantu? Terus kita mau nyanyi di depan Tuhan, ku mau bersyukur. Yang benar loh. Kita mau nyanyi gitu. Kita mau bilang, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tapi kita mau gitu apa? Jengkel Allah melihat itu. Maka ia berbaju zirah, pakai ketopong keselamatan, dia yang maju. Tegakin keadilan. Dia yang maju. Maka tangannya sendiri memberi pertolongan. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan cemburuan sebagai jubah. Itu. Jadi kalau diambil dari situ, message-nya apa? Efesus 6 itu 14. Bro, lihat sekeliling kita. Adakah keadilan di tempat kerja, di pergaulan, di rumah tangga kita, di keluarga besar kita? Adakah? Gak ada. Jujur ngomong, gak ada kan? Apa tindakanmu? Setelah ribuan tahun, Yesaya itu kan tahun 500 tahun sebelum Yesus. Terus sekarang udah 2.500, 2.000 tahun ke sana. Tetap nggak ada, tetap kan? Ketidakadilan itu tetap ada kan? What you do? Apakah kamu menjadi bagian dari ketidakadilan itu?
Do you help? Kalau ada orang kesulitan, ada orang yang perlu dibela, do you help? Ataukah kita mau pakai pura-puraan kayak orang Kristen itu? Ketika orang kesulitan kita bilang kita berdoa untuk kawan. Yang diperluin bukan cuma doa, tapi perbuatanmu yang nyata. Apakah tetap Tuhan yang harus bikin pertolongan? Gitu. Ini bukan saya bukan lagi marah nih, saya bukan lagi marah enggak. Saya cuma lagi ngejiwain. Firman Tuhannya begitu. Masa Tuhan masih pakai baju zirah juga gini hari? Can't you do something about it? Atau kita cuma diam? Kita asik-asik aja. Capek, basi, gila. Asli basi. Nah, ini yang bikin saya senang. Rumah Harmoni sangat tidak basi kan? Makanya saya girang bahwa ini. Tapi saya mikir setengah mati loh. Tadi pagi saya masih lebih tinggi dari ini. Sekarang saya ciut. Karena saya takut nyampeinnya. Tapi this is what you ask. This is what God wants me to say. Apakah Tuhan masih harus tetap berbuat itu? Menegakkan keadilan? Jadi polisi yang kerencang. Tegakin keadilan. Tuh, Efesus 6 ayat 14 ya, arahnya justru ke situ. Yesus bilang begini loh. Yesus bilang begini ke kita. Damai sejahtera bagi kamu. Rumah Harmoni, orang-orang yang kukasihi di tempat ini. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau dulu aku menegakkan keadilan untuk orang yang terhilang, memberikan kamu kemuliaan yang kekal, bukankah kamu harusnya sekarang bangga kalau kamu menegakkan keadilan, membantu orang yang susah? Tapi kalau kamu gak mau, it's okay. Hanya jangan tangisi aku lagi. Tangisi dirimu sendiri. Gitu. Tapi kalau kamu lakuin sayang, dan I believe bahwa jemaat di tempat ini eager, kepingin ngelakuin. Ini yang akan terjadi. Yesaya 52-nya sekarang. Luar biasa. Kalau itu kita lakuin, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Oh, lihat. Kalau itu kita lakukan, maka kata senang kita itu nggak cuma jadi agama Kristen, tapi kita betul-betul menjadi Kristen, yang artinya seperti Kristus. Itu dia akan ada sukacita yang besar di surga. Di surga sana bangga tahu. Ibrani bilang begini, karena kita punya banyak saksi yang melihat kita. Pertandingan iman yang lagi kita lakuin. Mereka tepuk tangan di atas sana. Maju terus. Biar, maju. Hajar. Masa di sana mesti gini? Iya. Keren lagi. Enggak lah. Tuh, kalau kita lakuin itu semua, kita ramah untuk orang lain. Kita masuk mall, kita tegur nggak yang bersihin WC? Ramah nggak sih? Di airport ya, gara-gara gini-ginian di airport. Saya kalau pulang, kita kan suka repot tuh bawa tas ya, tas, paspor, ya nggak sih? Tas tangan kanan kan, kecenderungannya kan, tas kan, itu geser gitu, gitu, sudah kiri kan paspor kan, terus kita mau kasih ke petugas imigrasi kan, tangan kiri dong. Waduh, saya suka mikir, saya mau khotbahnya enak ya kan, praktek hidup, sampai kecil-kecil gini diperhatiin nggak? Saya rubah loh. Bentar, Pak.
Lupa tangan kanan, pegang dia. Jadi gini, ngapain nih orang? Tapi I'm happy though, because I'm doing what I learned. Ya udah saya kasih tangan kanan. Ya kayak gitu-gitu loh, yang kecil-kecil gitu. Rumah tangga kita senyum nggak sih? Coba, ada suami istri di sini, no? Pegangan tangan kali sayang, ya. Ayo dong, iya dong. Yang kecil-kecil begitu itu udah keadilan tau. Membawa damai tahu itu. Dan kalau itu kita buat, di surga sana ada sukacita. Kenapa kita nggak bikin sih? Kalau kita lagi pujian tadi, ada nggak sih kita pegang sebelah kita, gitu sayang. Tapi keren lagi di sini. Di sini ada nilai-nilai yang keren. Saling mendoakan. Itu wujud-wujud seperti itu bagus. Pertahanin terus. Nah, sekarang kita lompat ke tadi Yesaya berapa? 59 udah. 52-nya udah. Sekarang Yesaya 11 ini puncaknya sih. Yang bagian ini puncaknya sih. Ngeri nih yang ini. Ngeri bagian ini. Bagian ini sebetulnya adalah suatu nubuatan tentang akan hadirnya Mesias. Tapi kok dipakai tuh ke sini untuk bicara tentang kita. Kenapa bisa begitu? Saya mikir, ya iyalah, karena kita diharap untuk menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Kalau kita seperti Kristus, ayat 2 kita baca. Roh Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau tadi kita lihat orang-orang yang lemah kita lindungi, kesulitan, kita sendiri adalah orang-orang bangsawan surga yang hidup di bumi hari ini. Roh Tuhan dicurahin sama kita. Amin kan? Dan ketika roh Tuhan dicurahin sama kita nggak jadi kesurupan, bukan. Banyak orang kalau ngomong roh itu jadi sikar, amin, itu benar bisa. Tapi bukan hanya itu. Roh Tuhan adalah roh yang membawa kita menjadi pembelajar. Itu roh Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan roh adalah orang yang mau belajar. Orang yang dipenuhi dengan roh adalah orang yang cerdas. Orang yang dipenuhi dengan roh adalah orang yang terampil dalam segala sesuatu. Itu kepenuhan. Keterampilan. Maka kalau kita dipenuhi dengan roh dan kita kepingin berketopongkan segala macam itu, baju zirah segala macam itu, berpedang roh, berpedang firman untuk ngalahin roh, kita pintar nggak? Cerdas nggak? Terampil nggak? Harus ada keinginan untuk belajar. Saya belajar terus, Pak. Saya orang yang nggak bisa motong lurus. Ih, motong lurus gue nggak bisa tau. Gue beli mesin potong biar lurus. Nggak lurus juga, ampun nggak sih? Udah pakai mesin potong, udah kita beli lagi mesin yang gede, yang canggih, tinggal taruh tripex, gitu kan? Tetap lo nggak lurus, capek nggak? Aduh, nggak lurus asli. Saya belajar. Istri saya kan punya workshop. Diambil sama dia mesinnya, udah oke bawa sana deh. Dia emang kerjaannya kan arsitek, interior design, dia pakai di workshop. Tapi masa saya nggak bisa belajar sih? Masa saya bisa bilang bahwa saya penuh dengan roh, tapi saya nggak bisa belajar, nggak bisa motong lurus? Penasaran saya belajar lagi, nonton YouTube, cari lagi, udah. Saya beli lagi mesin, sekarang lurus. Happy. Tapi semangat saya apa? Semangat saya adalah saya kepengen jadi pembelajar dalam segala sesuatu, terampil, punya pengetahuan. Itu aja. Nah, berketompongkan dan lain-lain itu adalah orang-orang yang seperti itu. Kemudian, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Orang-orang yang belajar itu, orang-orang yang bijak itu, yang berketopongkan keselamatan, yang berbaju zirah dan berpedang firman, adalah para hakim. Katakan amin. Boleh nggak kita jadi hakim?
Mulai bingung. Tadi amin. Boleh nggak kita jadi hakim? Jawab dulu, boleh nggak kita jadi hakim? Boleh nggak kita menghakimi sesama? Boleh? Nah, ini mulai bingung kita. Saya jelasin. Di sini loh kedahsyatannya tuh di sini. Pak, Bu, Bro. Dulu hakim-hakim mah raja-raja. Bukan raja-raja dulu. Hakim-hakim kok raja-raja dulu. Siapa hakim terakhir? Samuel. Kalau itu Tuhan salah dong. Samuel dibikin jadi hakim. Enggak. Tatanan Allah yang sesungguhnya adalah hakim. Sebagai perwakilan dari dirinya untuk menjadi hakim di bumi. Katakan amin dulu. Nggak ada yang amin sekarang. Wah, capek nih. Oke. Nanti jadi solos nih. Oke, mencerna ya. Nanti tanya ya. Nanti jadiin pertanyaan. Tapi kan Allah. Gini loh, konsep awalnya tuh gini. Allah sebagai pribadi yang mulia itu diwakilkan di bumi oleh para hakim. Hakim ini adalah para nabi, orang-orang yang belajar, orang-orang yang menguasai firman Tuhan luar biasa. Salah satunya Samuel. Kenapa perlu hakim? Karena hakim itu nanti akan mendatangkan keadilan untuk semua. Nyampein suara Tuhan untuk semua. Menghakimi itu bukan cuma sekedar memutus perkara, tapi membantu yang susah. Itu menghakimi. Gitu loh. Itu konsep penghakiman itu begitu. Memang Yesus pernah bilang, jangan kamu menghakimi. Tapi kata menghakimi di situ itu pakai bahasa Yunani yang seharusnya diterjemahin, jangan kamu memandang rendah orang lain. Itu jangan. Tapi kalau hakim, memang konsep awalnya tuh hakim, bro. Nah, kalau kita udah dimasukin sama Tuhan di surga, hari ini, boleh nggak kita menghakimi? Sebagai konsep hakim yang adil, boleh. Jangan menghakimi yang tidak adil. Itu nggak boleh, sampai kapan juga itu nggak boleh. Hakimi dengan adil. Gitu. Nih, ada perkara di antara kita. Kita bermasalah nih, Bu. Kita masalah nih, ya kan? Siapa yang harus menghakimi di antara kita? Hakim. Hakim itu siapa? Orang yang nggak percaya atau orang percaya? Si? Tapi hakim juga harus tahu kapan bicara apa, berapa banyak, dengan cara apa. Betul nggak? Nah sekarang ini suka nyebelin nih orang nih. Ngomong cepat. Lu nggak tepat ngomongnya. Dengan cara yang nggak tepat, waktunya pun nggak tepat. Mau ngoceh aja lu, gampar lu ntar. Jadi berantem nih orang berantem. Tapi kalau sekarang kita mau belajar, Roh Tuhan ada padaku, kita berbaju zirah, berketohongkan, pegang pedang kebenaran, terampil, tahu dong kapan harus ngomong, berapa banyak, kepada siapa. Butuh nggak hakim? Sangat butuh. Gitu. Hakim kan cerdas, dia tahu semuanya. Firman Tuhannya dia tahu. Latar belakang masalahnya dia tahu. Nggak cepat-cepat ngomong. Tuh. Yesus dulu hakim nggak? Hakim. Maka kalau kita sekarang adalah seperti Kristus, siapa hakim? Kita. Berhormat nggak kita? Coba. Dikasih level yang seperti itu. Itu berbaju zirah kan di situ. Ya? Nah, oke. Habis itu nih, ya. Kalau itu kita lakuin. Sekarang yang terjadi, saya mau tambahin dulu. Sekarang yang terjadi, orang nggak adil. Hakim yakinannya beli, ya kan? Bro, handphone lu buang ke air, bro, ya kan? Jangan ngaku, lu kabur bro, handphone buang ke air. Lu tahu masalah yang mana nih, yang buang handphone ke air, ya kan? Dan sekarang lagi di pengadilan. Rendam itu ke air, ya kan? Rendam. Begitu di pengadilan, negara ini dibangun berdasarkan jasa-jasa pahlawan. Iya, jasa pahlawan bener, lu.
itu sungguh baik begitu. Amin. Duanya banyak. Dari situ aja kita jadi culun. Orang tuh ya, untuk bikin segala sesuatu yang lain, untuk duit, untuk harta, untuk posisi, berani bikin apapun. Tapi untuk membela kebenaran, untuk menjadi hakim, ciut semua. Pada ciut semua. Kita di sini? Rada ciut, tapi ya sudah lah ya, kita akan berani ya. Amin. Kita berani ya. Itu makanya lagu itu tuh nanti pujian kita mau bawain klasik banget. Kita mau bilang, kau yang termanis dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Tapi kalau kamu mencintai aku, kata Tuhan Yesus, lebih dari segalanya, akankah kau menjadi hakim bagiku? Jawabnya yes. Iya Tuhan. Akankah kamu berbaju zina? Iya Tuhan. Artinya kamu mau belajar? Mau Tuhan. Kamu mau perhatiin orang-orang lemah di sekelilingmu? Aku mau Tuhan. Sembah kau, ya Allahku. Ya kan? Sembahnya pakai apa? Perbuatan kita. Oke, lanjut dulu ya. Sabar nyanyi, nanti kita nyanyi. Kalau itu semua kita lakuin. Kita baca lagi yuk, jadi saya 11 ayat yang ke-6. Aduh, lihat ya. Lihat. Harapan-harapan Tuhan supaya ini terjadi. Apakah kita ngecewain dia? Haruskah dia tetap dia yang ngelakuin semua ini? Ya kita baca ya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan anak-anakku, firman Tuhan bilang, jadilah kalian pembawa shalom sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar dan terampil, orang-orang yang rindu untuk bela kebenaran, hidupi kebenaran, orang-orang yang gak cuma omdo, tapi betul-betul orang-orang yang Kristen, seperti Kristus. Maka akan ada damai. Ini bukan nanti, tapi sekarang. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat perbuatanmu yang baik. Sehingga nggak ada lidah yang nggak ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dengerin saya, orang nggak baca Alkitab. Hari ini jarang yang baca Alkitab. Nggak suka orang baca Alkitab. Dan kita tahu 1000% benar, nggak ada orang pernah lihat Allah. Betul? Tapi orang melihat hidup kita. Dia nyium bau hidup kita. Adakah kita menyebarkan bau kematian? Atau kita nyebarin bau harum kehidupan? Saya nyium apa sekarang di sini? Coba. Saya nyium bau harum lah. Betul. Orang tuh gak baca Alkitab, dia gak pernah lihat Allah. Tapi firman Tuhan bilang, biarlah lewat perbuatanmu yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Supaya lewat semua itu, serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di mana kita hidup sekarang? Hari ini di mana kita? Di bumi. Tapi inilah surga. Surga itu terjadi waktu kita datangkan shalom, bukan? Hari ini mulai anniversary saya, tapi kalau saya dari pagi, berantakan dari tadi pagi kita, ya kan? Berani-berani saya ngelawan ras terkuat di muka bumi ini. Habis kita semua. Ada surga di situ, nggak ada kelar loh, kelar, asli kelar.
tadi pagi. Saya bilang, ya, nanti kamu temenin saya nyanyi ya. Dia bilang, itu tinggi banget, beda antara laki sama perempuannya susah. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya apa-apa, nyanyi ya. Terus dia bilang pelan-pelan, ya udah deh, kamu serius kamu nyanyi lagu itu? Ya. Namamu selalu. Waduh, dia mau terus lagi latihan lagi. Surga ada sini. Kan tinggal begitu kita aplikasinya, ya nggak sih? Di kantor, di mana-mana kan kita bisa terapin yang begini-begini, ya nggak sih? Kita kan selalu ngadepin orang-orang yang hantu-hantu yang nggak jelas, pasti. Tapi apakah hantu-hantu itu nyium bau keharuman hidup dalam kita? If yes, then someday dia bakalan bilang, "Gua pengen tahu deh, lu hidup tuh pakai cara apa sih, bro? Kok lu aneh? Nggak seperti orang-orang yang bau cuka nih sebelah gue nih, ya kan? Kok lu harum? Cara hidup Yesus, bro. Lu belajar di mana? Rumah Harmoni, sorry, ya kan? Sorry. Kan begitu jadinya nanti kan? Jadi keren kita, siapapun kita. Kita nggak perlu jadi pengkhotbah, enggak. Hidup dalam hidup kita hari ini, be happy there. Tapi bermakna gitu, berwarna, bermakna. Amin.